Penjelasan berikutnya, wasunnah insotun. Pada hari Jumat itu disunahkan konsentrasi mendengarkan khutbah. Maksudnya konsentrasi itu diem dan berusaha membungkukkan badan atau merundukkan kepala. Kepala ditundukkan, kemudian berusaha mendengarkan. Jadi sambil mantok-mantok. Oh gitu ya. Meskipun nggak paham itu disunahkan karena menunjukkan kita menghormati si khotib. Di samping itu kita berusaha memahami. Bahkan meskipun nggak mendengar, tapi perlu diketahui bahwa yang lebih utama bagi orang yang nggak mendengar itu membaca Quran aja atau zikir. Kalau berbicara dengan temannya makruh, ngerumpi makruh, apalagi ngegosip. Wala yarumu khilafan lil a'immah salasa. Bagaimana hukumnya bicara ketika khutbah? Tidak haram kecuali menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafi dan Maliki. Maka jika di masjid ditulisi haram hukumnya berbicara saat imam khutbah, itu madhab siapa? Kalau madhab Syafi'i nggak haram. Hujahnya apa? Hujahnya itu ada Arabi datang pada saat Rasulullah itu khutbah. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Ini nggak hanya bicara, tapi khotibnya yang diajak. Khotibnya langsung. Rasulullah diam nggak? Pertama diam. Diulangi lagi, mata sa'ah, diam. Mata sa'ah, baru Nabi tanya, ma'atattaha, kamu siap-siap apa? Mahabbatullah wa rasulih. Saya siap-siapnya pakai cinta Allah dan Rasulullah. Rasulullah terus menjawab, yusalun alum aman ahabba. Orang akan digiring bersama yang dicintainya. Ini menunjukkan khutbah interaktif itu nggak apa-apa ya. Khutbah interaktif itu gimana? Khutbah interaktif itu yang misalnya si khotib bilang, para jamaah, apakah kita semua ini mengakui sebagai umat muslim? Ya, muslim. Ya, sebagai umat muslim, maka kita wajib nggak untuk menjalankan sholat? Wajib ya? Ya, berarti gitu ya. Antara khotib dan khutbahnya saling saut menyaut. Atau pertanyaan nggak apa-apa. Pak khotib tanya, bagaimana ini ketika ada orang sholat? Nanti khotib nanti menjelaskan. Ini khutbah interaktif namanya. Tapi belum pernah ada ini. Andai kan ada itu nggak apa-apa. Karena tadi hadisnya sepertilah. Hadis ini dijadikan hujah Imam Syafi'i bahwa diperbolehkan untuk bicara ketika khutbah. Karena Rasulullah meladeni, kan hadisnya kan takriri. Bukan hanya takriri, makanya Nabi mencontohkan sendiri itu. Tapi kalau menurut Imam 3 selain Asy-Syafi'i hukumnya haram. Kalau sebelum khutbah ya nggak apa-apa, ya nggak makruh, nggak haram. Bahkan meskipun si khotib sudah duduk di mimbar, itu ya nggak apa-apa. Atau sehabis khutbah, atau antara khutbah dan atau diduduk saat dua khutbah ya nggak apa-apa. Atau sedang mendoakan para raja ya nggak apa-apa. Begitu pula orang yang terbiasa masuk ke masjid itu dia tidak makruh untuk berbicara pada saat dia dahil masjid illa ini takhoda lahu makanan wastaqarra fihi. Orang yang sedang masuk masjid pertama kali kemudian tidak ada tempat yang khusus, maka dia boleh minta izin. Maaf ya, saya mau duduk di sini. Nggak apa-apa. Kalau sudah ada tempat khusus di sana, ya nggak usah bicara. Kalau bicara haram. Kalau menurut mazhab 3 tadi. Jadi kalau memang sudah punya tempat khusus, ya langsung nempati aja. Kalau enggak, boleh minta izin. Nah, Mas geser ya, boleh ya. Nanti nggak apa-apa. Wa yuqralu tahil assalam. Bagi orang yang sedang masuk masjid enggak usah salam, enggak usah kok assalamualaikum, enggak usah. Maka hukumnya malah makruh karena berbicara namanya. Meskipun dia enggak punya tempat. Kenapa? Karena nanti orang-orang pasti harus menjawab nanti. Dan jika dia salam mereka wajib jawab, nanti malah semuanya menjawab salam dia tadi enggak mendengarkan khutbah. Wa yusanu tasmiyatul atis. Nah, meskipun begitu, tetap kalau ada orang yang bersin-bersin disunahkan mendoakan lalu dijawab. Asyik, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikallah, wa yuslih balakum. Sudah.
Wa istibalakum selesai, enggak usah. Wa istibalakum ya sudahlah. Ya sudahlah, enggak usah. Wa rafu sauti min ghairi mubalaghah. Kemudian sebaiknya lagi disunahkan adalah membaca keras ketika Nabi itu disebut namanya. Jadi hukumnya sunnah membaca sholawat dengan keras ketika Nabi disebut namanya, yaitu ketika Pak Khatib menyebutkan asma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Qala syekhuna wala yaquduna debutarodi an sahabah. Kata guru kami, andaikan kita baca radhiyallahu anhu itu juga bisa dinamakan sunnah pula itu. Tapi jangan terlalu keras. Radhiyallahu anhu. Begitu pula baca amin amin itu juga enggak usah keras-keras. Wa tuqra'u takriman wal liman lam talzamu al jum'atu ba'da julusil khatib alal mimbar. Sholatu fardhin. Hukumnya makruh tahrim bagi orang yang sholat fardu meskipun qadha yang baru ingat atau sholat sunnah. Sholatnya ini pada saat khatib sudah duduk di atas mimbar, meskipun dia nggak mendengarkan khutbah. Bahkan meskipun si khatib membaca doa untuk sultan, menurut kaul mu'tamad sholatnya ini nggak sah, sama dengan sholat di waktu makruh. Bagi orang yang sudah terlanjur sholat, diharap wajib untuk mempercepat sholatnya, yaitu sebatas yang sunnah, yang wajib-wajib aja. Jadi orang yang masuk ke masjid tiba-tiba si khatib sudah berkhutbah atau sudah duduk saja itu sudah haram. Khatibnya duduk. Kemudian biasanya kan orang sholat dulu ya. Orang sholat ini selain sholat tahiyatul masjid haram hukumnya. Meskipun sholat fardu, bahkan meskipun qadha haram hukumnya. Kalau nggak mau haram, sholatnya tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid boleh, bahkan sunnah. Tetapi harus dibatasi hanya yang wajib saja. Bismillah. Jadi nggak usah baca subhanallah 3 kali. Allahu Akbar sekiranya mana langsung sampai alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo cepat. Jadi nggak boleh melakukan sholat pada saat si imam ini sudah duduk. Kenapa? Karena waktunya konsentrasi untuk mendengarkan khutbah. Jadi nggak usah sholat nggak perlu. Bakuria ikhtibaun halatal khutbah. Kalau imam sedang berkhutbah, itu kita dimakruhkan duduk seperti anjing. Duduk seperti anjing itu kakinya juga diangkat, kemudian dadanya ditempelin, lalu tangannya ini dikalungkan di luarnya kaki. Duduk ason. Ini hukumnya makruh. Kenapa? Menunjukkan terlalu santai. Terlalu santai kayak di pantai. Nah, maka itu nggak baik, itu makruh. Begitu pula wakat bu auratin halatha, makruh pula menulis buku pada saat khutbah dibaca, yaitu pada akhir Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Bahkan jika seorang itu kok menulis bahasa Suryani yang dia nggak paham, hukumnya haram karena membahayakan. Wa sunnah qira'atu surat Kahfin. Kemudian pada hari Jumat atau malam Jumat itu sunnahnya baca surah Al-Kahfi, itu sunnah Rasul itu namanya itu ya. Sunnah Rasul itu baca surah Kahfi. Ini ada beberapa hadis yang menerangkan hal itu. Kemudian sunnah lagi yaitu membaca Al-Kahfi di siang hari. Yang paling utama sehabis subuh karena biar cepat selesai. Kalau bisa memperbanyak, batasannya berapa nggak ada batasannya. Begitu juga membaca Quran, surah-surah Quran yang lain. Bagaimana hukumnya membaca keras ketika membaca surah Al-Kahfi atau yang lain? Jawabannya, kalau memang sampai mengganggu orang sholat atau orang tidur terganggu, maka makruh. Orang yang tidur terganggu maka hukumnya makruh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam kitab-kitabnya. Wa qala syekhuna yang bagi hurmatul jari, kata guru kami, menurut saya itu malah haram aja itu. Kalau sampai membaca keras di masjid, kata-kata An-Nawawi yang mengatakan makruh tadi itu kalau nggak terlalu mengganggu. Kalau terlalu mengganggu ya haram gitu aja. Di samping itu mungkin bacaannya bukan di masjid. Kalau di masjid haram. Itu kata guru kami begitu. Wah,
iksaru sholatin ala nabi, kemudian disunahkan lagi memperbanyak baca sholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam dan siangnya Jumat. Jadi sunnah Rasul yang kedua yaitu membaca sholawat pada malam hari Jumat. Ini berdasarkan hadis sahih yang menyuruh itu. Di antaranya hadisnya adalah man sholla alayya, ada yang bilang yaumal Jumat, ada yang bilang lailata, ada yang teruskan wahidah sholla Allahu alaihi asra. Barang siapa membaca sholawat padaku satu kali pada malam Jumat, maka dibalas Allah dengan 10 kali. Allahu yajzi man yusalli man ratan ashran wa yuskin fil jinanin bihima ashran wa yuskin fil jinanin bihima sallu alaihi wasallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli marratan ashran wa yuskin fil jinanin bihima ashran wa yuskin fil jinanin bihima. Lebih baik mana? Zikir, baca Quran atau sholawat? Lebih baik sholawat aja. Jadi kalau Jumat sholawatan. Makanya ada berjanji itu dalam rangka sholawat itu. Wa du'aun. Kemudian kesunatan lagi yaitu doa di hari Jumat. Kenapa? Karena berharap semoga doa kita ini bertepatan dengan waktu mustajabnya doa. Yang paling bagus itu ketika khotib berangkat ke mimbar kemudian duduk sampai akhir sholat. Karena itu waktu yang saling sebentar itu. Waktu yang sebentar. Wasohana terus sahabat asli ada hadis sahih yang mengatakan bahwa waktu mustajab itu pada saat hari Jumat sehabis asar. Ada yang bilang malamnya, karena ada riwayat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa doa itu dikabulkan di malam hari. Syafi'i di kitab Al-Juz 2 itu beliau mengatakan ada 5 malam yang terkabulkan doa. 1 malam Jumat, yang kedua malam hari raya Idul Fitri, yang ketiga malam hari raya Idul Adha, yang keempat malam nisfu Sya'ban, yang terakhir malam Asyura. Itu malam-malam yang dikabulkan doanya. Kemudian seorang itu iksaru wa sunnah iksaru fil khairi fihima, disunahkan memperbanyak perbuatan yang baik-baik pada malam dan siangnya Jumat. Misalnya sedekah, atau menyantuni anak yatim, atau ngusek-ngusek kepalanya anak yatim itu jangan dipoles, dikasihani itu. Wa ayat tagila fitorikihi. Nah, begitu juga disunahkan untuk berusaha mempersibukkan diri pada saat berjalan ingin ke masjid, yaitu sibuk dengan membaca sholawat, membaca Al-Quran. Tapi yang paling utama bukan zikir, tapi membaca sholawat, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai imam khutbah. Jadi sebelum khutbah. Begitu juga ketika berkhutbah juga disunahkan kalau memang dia tidak mendengarkan khutbahnya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis sahih yang memotivasi hal itu. Wa ayaqra'a tiba salamihi minal Jumat. Awas diperhatikan, sehabis sholat Jumat kemudian salam. Nah, ketika salam sebelum kaki kita pindah masih sesuai dengan duduk tawarruk atau sebelum kita berbicara pada orang lain, disunahkan baca surah Ikhlas, surah Muawwidzatain dan surah Fatihah. Ini yang kebanyakan santri tidak mau mengamalkan. Alhamdulillah saya sudah hampir 3 tahun lebih. Setiap kali habis Jumatan, kaki jangan dirubah, masih tetap. Langsung tawarruk masih tetap, jangan bicara dulu, apalagi kentut. Nah, kemudian baca Fatihah, baca urutannya ya tadi, Qul huwallahu dulu, Muawwidzatain, baru Fatihah. Berapa kali? Masing-masing 7 kali, 7 kali. 7 kali, 7 kali, 7 kali. Kenapa ini? Apa rahasianya nih? Rahasianya adalah
barang siapa membaca tadi maka dosa-dosanya yang sudah dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala sejumlah benda apa saja yang beriman kepada Allah. Itu pahalanya sangat besar sekali. Maka yang tidak ada udzur jangan terlalu cepat-cepat langsung imam lagi. Assalamualaikum langsung pelayu juga. Itu enggak baik itu. Ya sabar sebentar lah, pahalanya besar sekali. Kita ini kalau melakukan hal-hal besar sulit. Kita ini mampunya melakukan hal kecil tapi pahalanya besar. Melakukan jihad, melakukan sedekah, mati sedekoi, ambil haji ada duit. Sulit kita melakukan hal-hal besar itu. Membangun madrasah ya, sulit juga. Ya lakukan hal-hal kecil tapi pahalanya besar. Contohnya ini. Kalau dalam kitab Risalah Mu'awanah itu disebutkan karya Syekh Abdullah Al-Haddad itu di antara pahala yang besar itu sehabis sholat Jumat jangan pergi tapi tetap sampai disambung sholat ngasar. Itu pahalanya seperti umroh dan haji yang sah itu pahalanya. Jadi kalau sama tanya ada umroh gratis nggak? Ada. Haji gratis? Ada. Yaitu sehabis Jumat jangan keluar, masih wirid terus baca Quran, kakinya masih sama selama 3 jam sampai asar datang. Lebih baik lagi sampai maghrib. Saya nggak bisa berdiri nanti. Muhimmatun yusanu ayat Qur'an wa ayatul kursi, disunahkan membaca surah-surah tadi kemudian ditambah lagi ayat kursi, lalu syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ul ilmi qa'iman bil qis sehabis sholat fardu. Atau dia mau tidur pergi ke kamar tidur. Begitu juga ditambah surah Amanah Rasulu, ayat Amanah Rasulu di surah Al-Baqarah yang terakhir, surah Al-Kafirun, kemudian Al-Hasyr yang akhir, kemudian surah Ghafir yang pertama kali, kemudian ayat Afahasibetum sampai akhir pada waktu siang, pada waktu pagi, sore, ditambah dengan zikir pagi dan zikir sore. Kemudian setiap hari berusaha melanggengkan membaca surah As-Sajdah. Ini ya, surah-surah penting ini. 1 As-Sajdah, 2 Yasin. Kemudian yang ketiga surah Ad-Dukhan. Kemudian yang keempat surah Waqiah. Ini biar jelbur rezeki. Rezekinya biar buahnya itu. Nanti anaknya juga buahnya. Kemudian yang kelima surah Tabarok, yaitu surah Al-Mulk. Kemudian surah Az-Zalzalah. Kemudian surah Takasur. Kemudian sebaiknya melanggengkan pula setiap hari baca surah Ikhlas 200 kali. 200 kali. Kalau 1000 kali namanya nanti Fidak Kubro. Ini 200 kali. Kemudian surah Al-Fajr. Surah Fajr ini Wal-Fajri Walayalin Asyr ini pada hari tanggal 10. Tanggal 10 Dzulhijjah ya, kurban itu. Kemudian surah Yasin, surah Ar-Ra'd ini dibaca di samping orang yang mau mati. Ya, jangan kok malah orang mati ini ditekek. Kemudian wawarodat sikuliah, semua itu ada hadis-hadis yang sahih yang tidak maudhu ya, minimal hasan, minimal dhaif. Wa harumat akhotin riqaban nas. Kemudian sekarang menerangkan tentang keharaman melangkah di atas leher orang-orang jamaah. Jadi jamaah sedang duduk mendengarkan khutbah, dia datang sambil melangkahkan kaki di atas pundak-pundaknya para jamaah. Hukumnya haram. Mengganggu ini, menyakiti para jamaah ini, enggak sopan. Ya amit-amit ya. Ini amit-amit mau lewat, sikomo lewat. Ini amit-amit. Kalau enggak begitu haram ini. Keharaman ini menurut Syekh Abu Hamid dari As-Syafi'i. Namun kalau menurut Syekh ini itu hanya makruh lah, dan ini yang disetujui dalam kitab Majmu'. Enggak sampai haram tapi makruh. Nggak haram ya bagi orang yang mendapatkan ada kekosongan di barisan depan dia. Jadi ada orang di barisan nomor 3, barisan 1 kosong 1, tapi yang barisan 2 plonga-plongo nggak mau mengisi. Maka orang yang di barisan 3 boleh melangkahkan kaki melewati barisan nomor 2 untuk menutup barisan nomor 1, nggak apa-apa. Begitu juga imam, jadi takhatir riqab yang diperbolehkan 1. Ya tadi kan haram ya. Sekarang yang diperbolehkan 1, orang yang mendapatkan kekosongan di barisan depan. Yang kedua, imam yang tidak mendapatkan jalan kecuali dengan cara seperti itu. Jadi dia hanya bisa sampai ke pengimaman karena saking banyaknya jamaah, maka dia sampai ke pengimaman hanya dengan cara melangkahkan kaki di atas leher itu. Maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, bukan imam
tapi para jamaah beri izin pada dia, ya maka juga diperbolehkan. Kemudian yang keempat, tidak haram lagi orang besar yang sudah biasa di tempat depan. Makanya orang besar itu orang agung, bukan orang besar tubuhnya. Orang yang agung, sehingga orang agung kan biasanya dede. Yang agung yang kiai di depan, gitu ya. Yang kiai di depan, yang pedagang nomor 3, pemulung yang terakhir. Karena kan masih bau nanti kalau di depan nanti kan kasihan. Yang koki-koki, yang ngiris berambang bawang itu di belakang. Kemudian kalau dia itu sudah berada di tempat, maka hukumnya haram jika mengusir orang lain. Jadi ada orang sudah duduk di dekat tiang atau dekat cagak atau dekat pintu misalnya, dia sudah di situ. Kemudian teman datang, lalu kita mengusir dia, sana pergi. Kenapa pergi? Ini tempat biasa saya di sini, mangkal di sini. Kalau sama yang pergi, hukumnya haram, nggak boleh. Itu masjid itu nggak ada mangkal-mangkalnya. Siapapun yang di sana ya terserah itu. Jadi nggak boleh untuk mengusir orang lain, itu nggak boleh. Wayukrau isaru ghairi bimahalihi. Bagaimana hukumnya memberikan kesempatan orang lain padahal sebenarnya dia mampu? Jawabannya makruh. Misalnya ya, dia bisa mendapatkan di soft pertama, temannya mau datang, akhirnya kamu aja silakan, monggo. Makruh itu. Kayaknya bagus kayaknya. Sopan, memberi kesempatan orang lain itu makruh itu. Enggak baik ya. Maka kalau ada kesempatan masuk aja langsung. Masuk aja. Ya biasanya santri yang males itu kan ada depannya ada kosong. Dia nggak mau, malah ke belakang. Dia yang paling belakang. Dia ketika nanti imamnya salam, dia bisa langsung melancing. Setelah salam mempencing. Makruh hukumnya, nggak baik. Itu namanya isar. Qaidah fikih mengatakan al-isaru bil qulubi makruhun. Mengedepankan orang lain dalam masalah ibadah makruh. Kalau di dunia sunnah. Ya, kalau di dunia sunnah. Misalnya ada orang mau makan, kita juga mau makan, tinggal satu. Oh ya kamu aja. Lah kamu, saya enggak. Nah itu isar di dunia sunnah mustahabun. Atau misalnya sama sedang di bis, ya kemudian ada orang tua. Jangan yang duduk, kamu aja nak. Enggak apa-apa. Nah ini sunnah ini karena dunia. Tapi kalau ibadah, ya enggak boleh. Kalau nikah dunia itu ibadah itu ya. Jadi kalau sama jam dapat cewek, satu temennya yang mau ngejar, enggak boleh. Harus sekuat tenaga. Isyaru bil qurbi makruh. Belum. Kemudian, rekor dalile diperjuangkan cinta sejati habis subuh. Kemudian berikutnya yaitu bagaimana? Wa yuksaru isaru ghairihi bi mahalihi illa in taqala misli. Ya, kecuali dia boleh mengedepankan orang lain dengan syarat mendapat ganti yang sama, minimal sama. Syukur lebih baik. Misalnya ya ada shop yang kedua nganggur, monggo tapi dia dapat yang shop nomor 1. Nah itu bagus itu ya. Monggo kamu aja. Loh, kamu enggak saya yang sana aja, yang lebih bagus lagi. Nah, itu diperbolehkan. Walau dan hayatu sajadati ghairi, bagaimana hukumnya mengusir atau apa ya? Bagaimana hukumnya memindah sajadah orang lain yang sudah ditata rapi di masjid. Jadi karena dia ingin dapat shop yang paling depan, sebelum Jumatan dia sudah menata sajadahnya di samping imam, tapi ditinggal pergi, datangnya nanti kalau sudah khotib duduk. Maka bagi orang yang datang duluan boleh memindahkan sajadahnya. Ini nggak ada orangnya, tidak ada ini. Nah, itu nggak apa-apa itu. Jadi cara orang DDI ya, dia yang pakai sajadah tadi DDI, ditaruh dulu nggak apa-apa. Tapi diperhatikan ya, kalau memindahkan pakai kaki, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan nanti hukumnya wajib doman. Kalau sampai rusak dia wajib ganti. Kalau pakai kaki nggak wajib. Ini berlaku untuk lukotoh. Lukotoh itu kalau sampean masih ragu-ragu, jangan pakai tangan ngambilnya, pakai kaki. Jadi dilihat dulu. Ini apa ini? Kok kayak uang, tapi kok enggak pasir gitu. Ya, jadi pakai kaki. Kalau pakai kaki kok tiba-tiba rusak,
sampean nggak wajib doma. Kaki kok tiba-tiba hilang, ada orang lain yang ganti, sampean nggak hilang, nggak wajib ganti. Tapi kalau sudah diambil, ternyata uang mainan, kembalikan lagi, maka hukumnya jika hilang sampean wajib menanggung wujubud doma. Wa haruma alaman tazamul jum'ah nawu bayatin, bagi orang yang sudah berkewajiban Jumatan haram jual beli atau malah meneruskan pekerjaan. Wah, azan Allahu Akbar jahit wae. Coba. Haram kuwi. Ngawur jahit wae. Wah, iki sampe rampung teman-teman. Ora iso atau nulis dia, enggak boleh. Wah, langsung selesai berangkat ke masjid. Pulang lagi ternyata belum bawa sarung. Ba'da sururin fi adani khutbah, kalau memang sudah dimulai khutbahnya. Fa'ina qadha sohal akdu, jika memang dia masih menetap, masih bersikukuh, pokoknya harus akad. Transaksi kalau enggak ini gagal nanti uang berapa ratus juta. Ya udah enggak apa-apa. Maksudnya sah ya, tapi hukumnya adalah haram. Kalau sebelum adzan gimana? Tapi sudah matahari tergelincir jam 12 tapi belum adzan, maka hukumnya makruh jual beli. Wa haruma alaman tazamul jum'ah safarun, bagi orang yang berkewajiban Jumatan haram melakukan perjalanan yang bisa menghilangkan Jumat. Artinya di tengah jalan dia nggak yakin kalau bisa untuk melakukan sholat Jumat. Jadi di tengah jalan nggak ada masjid, nggak ada orang yang melakukan Jumatan, yaitu melakukan perjalanan setelah fajarnya hari Jumat. Kalau malam nggak apa-apa, fajarnya, jadi ketika subuh maka haram pergi kemana-mana. Kalau dia yakin ya nggak apa-apa, misalnya saya kuliah itu di tengah jalan ada Jumatan banyak sekali, ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau sampai misalnya perginya ke rawa, nggak ada di sana, blekok Jumatan, nggak ada, maka hukumnya haram pergi ke rawa. Ya Allah bacanya kan rawa. Kemudian illain khasyah min adami safari dalaran, kecuali jika memang dia harus pergi. Kalau nggak pergi nanti berbahaya. Misalnya kalau dia nggak pergi nanti ketinggalan teman-temannya. Bahaya ini contohnya. Jadi ketinggalan teman-temannya udah bahaya itu. Merasakan kesusahan nanti. Maka hukumnya dia pergi nggak haram. Asalkan perginya jangan maksiat. Tapi kalau wah saya harus pergi kemana? Konser. Ya haram kalau itu. Konser dosa. Wahyu kalau safar atau Jum'ah, bagaimana kalau perginya malam Jumat? Ya makruh, nggak haram tapi makruh. Karena ada hadis dhaif yang mengatakan barang siapa malam Jumat malah pergi, maka dia akan didoakan oleh malaikat dengan keburukan. Semoga perjalananmu tidak berkah. Nah, makanya malam Jumat nggak usah pergi, di rumah aja ya. Malam Jumat ngapain? Sunnah Rasul. Widan. Amal musafir lima siaten falatas kutu al Jum'ah. Bagaimana hukumnya musafir tapi karena konser? Hukumnya masih kewajiban Jumatan secara mutlak. Kata guru kami, jika dia haram melakukan perjalanan, maka dia tidak boleh meninggalkan Jumat. Sehingga ketika dia ini sudah kehilangan Jumat, baru dimulai disebut sebagai perjalanan. Tatimatun ya juzuli musafirin safran tawilan qasru ba'iyatin muaddatin, bagi orang yang sedang perjalanan lama, perjalanan panjang yaitu 90 kilo, maka diperbolehkan untuk mengqasar sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Boleh jadi dua-dua. Maghrib nggak boleh, ada riwayat yang perbolehkan, jadinya 1,5. Rukuk melayu kan 1,5. Bahkan konon subuh ada yang mengatakan juga boleh dikosor jadi 1, tapi kaulnya itu ya nah semua itu kaul yang nggak jelas itu. Kemudian bagaimana hukumnya mengqadha? Mengqadha itu boleh dikosor nggak? Jawabannya kalau memang mengqadha untuk sholat yang dulu boleh dikosor ya maka boleh dikosor. Wajahul aswaini wal maghribani takdiman, diperbolehkan pula menjamak duhur dan asar takdim atau takhir, atau menjamak maghrib dan isya takdim takhir. Nah sekarang pertanyaannya, bolehnya itu sampai kapan? Bolehnya itu dimulai dengan memisahi tapal desa yang khusus untuk desa tersebut. Meskipun di desa itu ada reruntuhan, ada sawah, bahkan jika gimana nih apabila ada 1 tapal desa tapi untuk dua desa, maka jawabannya bukan melewati tapal desanya tapi melewati desanya itu.
Jadi sudah melewati desa satu, sudah dianggap boleh melakukan jamak qashar itu. Jadi apabila ada banyak bangunan, meskipun dia itu di luar daerah, di luar desa itu boleh untuk sebagai batasan. Tadi kan melewati tapal desa kalau ada. Kalau nggak ada tapal desa, maka melewati bangunan, babunyanin, maka melewati bangunan-bangunan. Meskipun bangunan itu di sela-selai ada reruntuhan, ada sungai, ada medan perang, ya, itu hukumnya cukup melewati bangunan tadi, bangunan yang terakhir di desa itu. Walau istautu mujawazatu basatin, bagaimana hukumnya? Apakah diwajibkan melewati kebun? Tidak wajib, meskipun ada pagarnya kebun itu. Dan kebun itu sambung dengan desa. Wal qaryatani in tasolata urfan ka qaryatin. Adapun dua desa yang sangat berdekatan, bertetangga, itu dianggap satu. Contohnya apa? Dusun. Ada desa, ada dusun. Kalau desa itu dianggap satu, beda-beda. Kalau dusun dianggap satu, karena itu berdekatan itu. Meskipun namanya beda-beda. Ada satu desa, tapi dusunnya beda. Kalau di sini nggak lumrah di sini. Desa di sini nggak ada dusunnya. Kalau daerah Wonosobonan itu banyak ya, satu desa tapi dusunnya berapa? 3, 4, 5. Itu dusunnya itu nggak dianggap desa, karena masih berdekatan itu, terlalu berdekatan. Kecuali satu dusun mempunyai kecamatan, kepolisian sendiri, terus mempunyai pasar, itu boleh, tapi nggak dusun lagi namanya. Kemudian falawin fasolata walau yasiron kafa mujawazatu qaryatil musafir. Kalau sudah terpisah menurut uruf ya, itu sudah terpisah karena tadi udah ada fasilitas diri sendiri. Namanya terpisah dan sambung itu fasilitasnya itu loh. Kalau dia sudah terpenuhi seperti talon ini sudah terpenuhi. Ada balai pengobatan namanya bidan. Ada balai keuangan pasar pendekar. Ada balai orang-orang yang meninggal kuburan ada. Terus angkuhan masyarakat balai desa. Ada lengkap itu. Yang tidak ada cuma kepolisian kadang ya juga main-main ke balai desa, itu cukup dikit lah. Nah, itu maka calon dihukumi sendiri. Tapi kalau di dusun-dusun sampean kan nggak ada, nah itu dianggap satu itu, maka mengikuti ke desa. Dusun ada nggak kelurahannya? Nggak ada ya. Balai desanya ada nggak? Balai dusun ada nggak? Balai dusun ada? Balai dusun, terus puskesmas ada? Nah, nggak ada puskesmasnya, itu belum cukup. Ya belum cukup itu ya, maka belum bisa itu. Kalau mau kepingin sudah bisa melewati di dusun itu, maka ditambah lagi. Sampai nanti pulang tambah lagi. Balai desa dinaikkan terus. Kemudian mencari polisi disuruh ke sana. Lali musafirin lam yablugh safaru masirata yaumin wa lailah. Tidak boleh jamak qashar bagi musafir yang perjalanannya kurang 90 kilo. 60 kilo itu jarak 1 hari 1 malam. Kemudian musafirin alaihi dainun. Tidak boleh melakukan jamak qashar bagi orang yang minggat, karena dia itu dosa perjalanannya. Jadi al-asi bisafar, orang yang dosa melakukan perjalanan. Orang minggat, anak laki-laki yang minggat dari ibunya haram jamak qashar. Istri minggat dari suaminya qashar, itu haram jamak qashar. Kemudian budak, ya, budak-budak itu minggat dari tuannya juga haram untuk melakukan jamak qashar. Atau musafir yang dikejar-kejar oleh rentenir, debt collector, dia punya uang tapi nggak mau bayar, ya maka hukumnya haram melakukan jamak qashar, nggak boleh pergi itu. Bagaimana hukumnya jamak qashar bagi orang yang tamasya, rekreasi, hanya untuk sekedar refreshing, melihat negara, daerah, dan hanya melihat pemandangan, hukumnya tidak boleh jamak qashar. Jadi yang niatnya jangan hanya rekreasi, jangan hanya tamasya, tapi niatnya studi tour. Jadi ya, touring sambil belajar menghayati alam. Jadi ada niatnya yang baik-baik, atau ziarah, minimal di sana ada orang mati diziarahi. Tapi jangan kok karena saking senangnya ziarah, setiap kuburan dianggap wali. Di Jawa Timur itu dulu pernah ada itu kuburan, jadi mereka anggap itu wali. Setelah digali kuburannya, ternyata itu bangkai sapi. Ya Allah, karena saking semangatnya mencari wali itu. Kemudian
orang yang sedang melakukan jamak qashar tadi waktunya akan habis di audi lawatoni, yaitu ketika dia kembali ke tanah air meskipun hanya lewat. Misalnya ya, ada orang itu desanya itu di Jalan Pantura misalnya di Rembang, sementara dia mau pergi ke Jawa Timur, dari Pati mau ke Jawa Timur, maka melewati Rembang, maka ketika di Rembang nggak boleh jamak qashar. Nanti startnya dari Rembang lagi, bukan dari Pati, karena meskipun melewati itu adalah tanah airnya. Maka kita bersyukur ya yang hidup dari pelosok-pelosok dan desa-desa terpencil. Kenapa? Karena kita nggak melewati desa kita setiap melakukan perjalanan. Jadi murni boleh hukumnya. Nah saya di sini itu perjalanan kemana-mana ya boleh itu kosong karena nggak melewati. Kecuali misalnya bisnya nanti rutenya beda, lewatnya sini. Umpamanya dari Semarang putus langsung lewatnya sini, ya maka nggak boleh. Umpamanya lewati pasar Pendekan, ya maka nggak boleh melakukan jamak qashar itu. Kemudian orang yang tidak boleh lagi melakukan jamak qashar atau sudah habis waktunya adalah orang yang sampai ke suatu tempat, dia berniat untuk mukim di sana secara mutlak atau niatnya 4 hari. Misalnya santri yang sudah sampai di pondok pesantren nggak boleh jamak qashar karena sudah habis waktunya, dia di sana ingin menetap lebih dari 4 hari. Kecuali alumni niatnya hanya 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau alumni niatnya sudah selama-lamanya nggak boleh. Kemudian bagaimana hukumnya jika dia menetap di suatu daerah tapi bingung, dia punya harapan, misalnya temennya katanya datangnya hari ini, dia ditanya, dia kesini menunggu temannya. Temanmu kapan datangnya? Katanya hari ini. Oh hari ini, ya udah boleh jamak qashar dia. Tapi ternyata ditunggu, kok belum datang? Mungkin besok dicari lagi, nggak ada lagi. Maka dia boleh jamak qashar selama menunggu temannya yang mau datang tadi katanya selama hampir 18 hari. Jadi jamak qashar terus. Kenapa? Karena hajatnya belum terpenuhi. Tapi kalau temannya bilang, kok kamu kesini? Iya menunggu teman. Nah, temanmu kapan datangnya? 15 hari lagi. Ya nggak boleh kalau itu. Kan udah jelas berarti. Jelas lebih 4 hari. Tapi ya nggak jelas ya. Ada dak-dik-duknya ini loh. Jadi hukum fikih juga menghargai dak-dik-duk ya. Kalau hati ini dihargai juga dia. Oh kamu ini nggak jelas temanmu kapan datangnya, nggak jelas Pak. Ya ini orangnya sukanya begitu, berikan surprise. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa dihargai. Udah jamak qashar aja kamu terus. Selama berapa hari? 18 hari. Enak itu. Ini kalau mau menjemput teman itu temannya disuruh seperti ini aja. Wasulito liqasrin. Sekarang untuk mengqashar syaratnya apa saja? 1, niat, itu tentu ya, bersama dengan takbiratul ihram. Yang kedua, jangan berjamaah dengan orang yang itmam, sholatnya 4 rakaat, jangan. Meskipun sebentar jamaahnya. Jadi orang yang qashar itu lihat siapa imamnya. Kalau imamnya kok melakukan itmam, jangan. Kemudian syaratnya lagi adalah jangan sampai melakukan hal-hal yang menghilangkan niat. Senantiasa niatnya ini dilakukan terus. Yang keempat, syaratnya lagi perjalanannya masih tetap utuh sampai sholatnya rampung semua. Kalau sholatnya sudah rampung, di jamak qashar sudah rampung, maka baru dia boleh pulang. Sedangkan untuk jamak takdim niatnya 1 ada niat, yaitu di sholat yang pertama. Meskipun bersamaan dengan salam. Jadi niat jamak takdim tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram, tetapi diperbolehkan bersama dengan salam. Assalamualaikum sambil niat jamak takdim sholat fardhu asar kepada zuhur boleh. Jadi ketika kalau saya biasanya sebelum salam ada jeda ya. Innaka hamidum majid. Saya niat jamak takdim sholat asar dengan zuhur, baru assalamualaikum. Jadi gitu. Kalau dibarengkan semua ketika takbir itu kan lama. Allah usolli fardhu dhuhri jamaah takdimin bil asri. Enggak, asri dulu bil dhuhri takdiman qashar. Itu kalau sampai melebihi 6 alif batal sholatnya. Nah, caranya gimana biar efisiennya ya cukup sholli fardhu dhuhri qashar Allah akbar. Adapun jamaahnya nanti sebelum salam. Bahkan bersama dengan salam juga nggak apa-apa. Caranya lagi harus tertib, zuhur dulu baru ngasar, dan harus beruntun. Beruntun itu gimana? Jangan sampai disela-selai antara
sholat pertama dan kedua dengan kadar 2 rakaat. Kalau bisa di bawahnya, di bawah 2 rakaat. Sedangkan untuk jamak takhir syaratnya 1 niat jamak di waktu yang pertama. Selama masih mampu untuk digunakan 1 rakaat. Kemudian yang kedua syaratnya harus tetap berjalan sampai akhir sholat yang kedua. Ya juzul jam'u bil maradi. Sekarang menerangkan jamak takdim dan jamak takhir karena sakit. Boleh enggak? Jawabannya boleh menurut qaul dhaif tapi. Nah, kalau bisa itu yang lebih manfaat saja. Artinya begini, jika orang itu panas di waktu yang kedua, biasanya begitu dia tahu. Misalnya zuhur dan asar itu panasnya di waktu asar, zuhurnya enggak panas. Maka sebaiknya dia jamaknya jamak takdim sesuai dengan syarat tadi. Sedangkan kalau dia itu kok biasanya sakitnya di waktu zuhur, nggak kuat sholat, maka dijamak takhir. Nanti orang sakit nggak apa-apa. Menurut para ulama, mutaakhirin mengatakan sakit di sini itu yang penting kalau dibuat sholat fardu susah. Itu aja. Misalnya ya mau berjalan, dia misalnya disamakan seperti halnya kesusahan ketika berjalan untuk jamaah. Itu sudah dianggap sakit yang memperbolehkan. Kata ulama yang lain mengatakan harus sakit yang benar-benar nampak, sakit yang jelas, yang melebihi hanya sekedar basah-basah tadi, yang lebih mengena. Artinya sakit ini sampai memperbolehkan duduk ketika sholat fardu. Jadi sakit yang misalnya sakit kepala yang parah, migrain, atau sakitnya sudah vertigo, nah itu baru diperbolehkan untuk jamaah. Ada tambahan lagi dalam Bughyatul Mustafsidin, madhabnya Imam Al-Auza'i, diperbolehkan jamak takdim dan jamak takhir untuk orang yang ada hajat. Misalnya orang punya tamu atau pengantin yang dirias, nah itu diperbolehkan juga. Jadi riasnya itu kan mahal ya, 2 juta. Kalau tiba-tiba nanti dia langsung wudu, dihilangi semua bedaknya kan emang, maka dia boleh. Tapi ini dhaif banget, sangat dhaif. Kalau bisa ya riasnya sehabis sholat lah. Nah, misalnya malam ya berarti sehabis sholat isya, cepet-cepet isya ya. Tapi jangan karena cepet-cepet jam 6:30 udah sholat isya itu ya nggak pas itu. Ya tetap maksudnya cepet itu ya nunggu sholat isya masuk dulu baru sholat, kemudian dirias gitu. Bagusnya itu nggak usah dirias, itu malah bagus lagi itu. Maksudnya menurut laki-laki bagus kan menghabiskan uang gitu.